Udah itu aja ada Nemo itu kan. Wah, Mobil keluarga ini. Kau itu di belakangnya gak ada Nemo itu. Oke, selamat datang kembali di Gas Entertainment di konten Sans. Sekarang kita akan LDRan bersama teman-teman SMA gue yang tukang nge-vape ini. Dua orang ini. Kita nggak ada dijual, Bung. Ya udah lanjut. Udah dijual. Ya, jadi pertanyaan ini kok mungkin nggak akan duga sebelumnya. Menurutmu siapa yang paling menderita selama corona ini? Aku lah. Kenapa? Kenapa kok? Aku dapat kerja susah. Terus? Masalahnya baru lulus langsung corona, kan jelek kali. Jadi menurut aku yang paling menderita. Gak aku juga sih, banyak yang menderita. Sabar, Putih dulu selesai. Oh iya. Apa tadi, Put? Banyak lah yang menderita, termasuk aku. Terus gimana? Apalagi nih pertanyaan? Oh, apanya gimana? Kau mau gimana? Setelah corona ini emang kau yakin kau bakal dapat kerja? Yakin lah. Wawancara dibuka. Wis, jadi CS ya. Fake smile every day. Selamat datang di BNI. Ada bisa saya bantu? Kau mau bikin rekening ya? Ada KTP-nya nggak? Kayak gitu nanti. Jadi bosnya lah aku. Wah, jadi bos langsung. Langsung jadi bos ya. IPK 3 langsung jadi bos. Bertahap. Oh, untuk Jere gimana, Jer? Udah dapat judul yang bagus? Aku boleh motong nggak? Apa? Prediksi. Aku prediksi JT 2022. Lulus ya? Iya. Kita kan keluar bareng, lulusnya bareng juga, Jer. Tunggu aku lulusnya. Aku 2028. Anjing. Serius kok? 11 tahun aku kuliah. Enggak lah. Aku judul ada. Apa? Tapi sampai sekarang belum respon. Aku baca ya kan di grup itu yang lain udah, Bu, ini proposal ini saya bab 3 saya gimana, Bu? Bab 4 saya gimana, Bu? Masih proposal. Masih. Bu, kapan saya sempro, Bu? Semprotulation. Nggak ada kan sempro ini. Kapan teman saya bisa update snapgram, Bu? Kami pengen semproin teman kami, Bu. Iya. Ini aku mau nanya ini serius nih, Jar. Butia kan udah lulus nih. Kalian dua-duanya sarjana hukum kan? Bukannya udah kebanyakan ya kalau mau bikin skripsi itu? Topiknya bakal banyak yang sama gitu. Makanya aku ditolak terus kan. Kan udah banyak lulusan hukum dari dulu kan. Lagian orang mau kuliah hukum ya paling itu aja. Nggak juga. Ya kalau menurutku kayak mana, Bud? Kan kalau menurut aku sih itu rasanya udah banyak kali dari dulu juga udah diteliti tuh. Nah, jadi kalau di aku lebih kalau mau skripsi lebih baik cari kejadiannya dulu, terus kejadiannya itu dicari peraturan perundang-undangan yang berlaku kan. Kalau nggak ada peraturan perundang-undangan atau aturan yang belum mengatur, itu bisa dijadiin judul kalau di fakultas hukum. Kayak aku contohnya, judul aku PHK massal, tapi si perusahaannya ini perusahaannya ini pindah ke luar negeri.
Ya, pindah ke luar negeri. Nah, kalau dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu belum ada sih aturan yang ngejelasin tentang apa namanya PHK sepihak yang perusahaannya boleh pindah ke pindah luar negeri. Nah, harusnya kalau di Indo sendiri mestinya ngaturnya perpindahan perusahaannya itu apa namanya? Jadi lingkungan teritorial Indonesia aja, nggak sampai keluar. Nggak sampai keluar negeri. Ya. Makanya aku bisa ngambil judul itu. Kamu lulus sidang ya, langsung wisuda. Iya. Berarti kok kayak gitulah pas sidang ya. Keluar dulu Ya, ya. ngapain kok keluar, kok belajar dari sarjana ini, Bung. Sakit hati kok. Kan bisa. Emang kok tentang apa, Jer? Kok nggak yakin gitu? Sama. Aku PHK juga udah. Makanya kemarin aku nanya. Makanya cari dulu aturannya, kalau ada ya ngapain di judul skripsi, orang udah ada aturannya. Cari yang belum ada aturannya, kayak gimana ya? PHK di masa corona gini. Nah, di masa corona itu kan pasti coba cari dulu aturannya, kayak di aturan perundang-undangan yang masa karantina. Perusahaan kan, kalau perusahaan kan banyak manfaatin force major kan, alasannya buat PHK kan. Kalau lagi corona gini kan. Tapi apakah force major itu bisa dibilang menjadi alasan buat PHK atau enggak kan kita nggak tahu kan. Ya. Jadi itu yang aku bahas. Tapi nggak tahu lah nih, nggak di. Oh itu yang belum di retreat dari kemarin ya? Iya. Bagilah nomor dosennya, aku mau nanya juga. Kapan Jeremy di ACC? Kalau mau ngeritik siapapun, apa ya? Kalian tahu kan ya waktu pas pertama kali corona itu, ada yang ngomong, Menteri Kesehatan yang ngomong apa itu? Kayak kita ini rakyat Indonesia ini didoktrin kayak corona datang stay cool aja ya. Iya. Pada banyak beritanya itu. Ada berita kan kalau corona ini nggak masuk Indonesia kan. Ya karena kita minum tolak angin itu katanya. Bukan. Kita bisa lawan corona dengan doa. Itu banyak yang ya kayak gitulah ucapan-ucapan konyol itu. Terus dari teorinya, udah tenang aja, dengan minum jahe kunyit, insya Allah aman. Kuat. Sekarang berganti. Sekarang dikerok. Sekarang ganti teorinya. Apa? Kalau mau keluar rumah harus pakai masker, wajib. Itu teori macam apa itu? Jadi aku rasa rakyat ini udah didoktrin dulunya. Orang Indonesia itu kuat-kuat atau apa. Jadi kan kata menteri ini katanya orang Indonesia kuat, nggak usah takut sama corona. Iya takut, nggak kalau takut kataku nggak usah takut, tapi waspada harus lah. Jadi waspada. Itu seorang sarjana itu Jadi apa? Jadi merasa bodoh kan? Enggak, jadi aku bilang inilah, kita ini nggak ada berpikiran jernih sebenarnya. Apa lah aturan yang dibuat ini. Aku pun bingung. Sampai para koruptor yang mau dibebasin. Napi dibebasin, nggak bebas malah buat salah lagi, masuk penjara lagi. Iya. Tapi yang diekspos cuma beberapa yang baik. Iya. Ada juga napi yang nggak mau keluar dia, gara-gara nggak punya teman di luar. Terus berita ini apa? Ya, kalian tahu nggak yang anak buah kapal ABK di Indonesia? Oh, tahu, dibuang di Busan itu. Iya. Tapi yang viral apa? Paleka kan. Jadi ditutup kan? Ketutup kan? Jadi, ngerti. Kalian tahu kan itu kapalnya apa kan? Kalian tahu kan? Enggak. Kapalnya itu punya siapa? Kok termasuk ini? Iya, punya siapa tahu aku. Salah satu taktik juga. Kalau aku pribadi ya, kayaknya itu pengalian isu sih. Jadi kan kapalnya itu bendera merah bintang kan? Ya. Bintang.
merah bintang, ya kan? Weh, banyak kerja gue nih. Yang betulnya ngomong ya. Iya merah, kapal bendera merah bintang. Nah, Nah, itu kok malah yang viralnya itu di luar gitu, bukannya di negara sendiri. iya. Tunggu ada orang Korea dulu yang ngomong kan. Nah, sedangkan di Indonesia sibuk sama sampah paling nggak jelas. Buat Dibohong. diangkat berita kayak gitu terlalu viral ya, weh. Iya. Iya, jadi masyarakat Indonesia ini gitu pemikirannya belum bisa open lagi kan, masih close lah, masih terlalu Pancing ke fokusnya di situ kan. Iya. Iya, jadi Indo ini aku bilang masih terpaku sama adat-adat istiadatnya, tapi ya nggak bisa dipungkiri sih, memang kita hidupnya dulu kan dari adat masing-masing, ini susah. Susah juga buat orang mau ngerti cerna beritanya juga kan. Asal tahu judul langsung ini anjing prank sampah. Terus iya, jadi kalau dari Paleka itu bisa diambil juga hikmah ya menurut aku. Apa? Kayak dia yang pas sudah masuk penjara dibotakin ya. Botakin, Sedangkan kerjain. disiksa. Sedangkan para koruptor coba dulu sampai kamar penjaranya aja kayak hotel. Jadi menurut aku iya, jadi kayak menurut aku ada yang lebih jahat dari para Ferdian Paleka itu koruptor gitu. Memang korupsi ini nggak bisa susah diberantas ini, banyak alibinya. Apalagi nyewa-nyewa orang apa tuh? Orang-orang yang ikut mahasiswa 98 ya kan. Sekarang justru jadi pelaku koruptor. Iya. Iya, banyak itu. KKN ini gimana ya? Susah tuh. Gimana ini? Kita pun belum tahu kan, belum terjun. Kok kita terjun itu siapa tahu kita korupsi ya kan. Iya kan? Nah itu ya kita nggak bisa mungkin itu pasti ada uang nakal gitu ya. Sabar. Kita yang ngalamin. Apa? Lanjut. Sekali lagi lanjut. Tiba kita yang ngalamin itu, tiba peluangnya depan mata kita kan, pasti udahlah nggak apa-apa lah, sikit-sikit lama-lama jadi permainan juga. Ya, itulah namanya korupsi. Kalau udah nampak sekalian pasti langsung ketagihan. Rasanya kurang terus. Sama kayak itu kan. Apa? Kayak apa? Oh iya. Sama kayak klasik ya. Woi. Jadi bener aja di Indonesia ini ada kaum elit juga menurut saya. Ya, ada itu pasti. Kita yang nggak tahu. Kayak di kalian mikir nggak DPR keluar pakai APD buat apa? Terus kepikiran. Takut. Padahal nggak kayak gitu juga kan. Iya. Nggak harusnya kayak gitu juga. Iya, harusnya APD itu dipakai orang-orang yang bertugas kesehatan sih. Nggak usah sampai anggota DPR loh ribut. Aku bilang banyaklah tikus-tikus di Indonesia itu. Mutia mengeluarkan pendapat yang biasanya cuma main PUBG kan. Ini sampai ngobrol serius. Udah harus udah hati nampak kali. Udah bosan kali kayak ebutnya. Sabarlah. Gini aja. Tutup dulu. Kita lockdown dulu. Bukan di lockdown, apa namanya? PSBB. PSBB 2 minggu tahu-tahu diperpanjang. Gara-gara kita juga, bukan gara-gara masyarakatnya juga lah. Iya, susah diatur. Kepala batu semua. Soalnya kalau aku rasa kenapa bisa kayak gini, karena nggak ada sanksi yang tegas. Coba kayak aku itu dari Korea, bukan dari negara Korea aja ya. Di Korea ada tuh satu orang, dia baru balik dari Amerika, terus kan disuruh
pemerintah Korea itu suruh diam di rumah selama 2 minggu kan, nggak boleh kemana-mana. Terus dia pergi liburan lah ke Pulau Jeju kan. Terus di Jeju itu dia nyebarin virus corona. Kalian tahu nggak apa hasil akhirnya dia pas liburan di situ? Kena denda kan, kena denda sama pemerintah Korea 1 miliar nggak salah. Aku lihat juga tuh artikelnya. Dia nggak ini ya, berarti nggak karantina mandiri gitu kan, terus malah keluar. Jadi dia nyebarin penyakit. Kan dia sanksinya berat. Sanksinya bagus di sana ya. Iya harus berat. Terus sama orang di sana itu disiplin. Kalau di sini iyalah jelas lah di sana disiplin. Di sini terlalu santai ya kan. Terus sanksi kayak konten ini namanya sans. Iya, kita yang ngobrol nggak pakai masker. Ini nyampe corona lewat HP. Online. Jadi sanksinya itu kurang tegas sama kurang disiplin kita ini. Iya, tapi ada nilai positifnya juga sih corona ini. Apa? Tinder aku bisa ganti lokasi. Wih, banyak kali, woi. Ulfa Ramadan. Para fuckboy. Cewek-cewek cantiknya makin gabut ya. Mulai pindah-pindah lokasi. Walaupun gak jauh-jauh kali, sampai ke Medan, Wak. Terus masalah apa? Dulu lagi kan yang masker susah dicari. Sekarang malah nggak kepake. Bukan. Enggak. Jadi apa? Apa namanya? Kita ini kurang siap urusan nanggepin corona ini. Masih main-main. Maksud kok banyak yang nimbun apa gimana? Ya, yang nimbun itu dulu lah kayak mana? Yang kawan aku ada loh. Ada dia punya kawan kan, nimbun masker gitu. Ketangkap beberapa baru viral corona ini. Habis ketangkap, tapi beberapa minggu kemudian langsung tenggelam gitu kasusnya, langsung bebas ya. Gara-gara ada orang dalamnya sih. Iya, nepotisme masih KKN, nggak bisa lepas dari KKN. Iya itu dia, kayak lagi. Gitulah. Jelata bisa apa? Apa dia bilang? Jelata bisa apa? Oh iya, jelata. Bisa nge-vape. Bisa naik mobil. Ya? Beda. Woi, beda itu. Tutup dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Nanti paling sama juga orangnya.